dan juga Project Officer dari Arjuna 04 yang salah satu kepanitiaan yang ada di teknik ini. Nanti mungkin selebihnya bakal dipresentasikan oleh beliau sendiri dan harapannya semoga teman-teman dapat menyimak secara baik dan memberikan pertanyaan mengenai kepanitiaan yang ada di teknik dan bagaimana sih idealnya seorang pemimpin itu. Gitu Bang Fari. Jadi selanjutnya akan dipaparkan presentasi dari Bang Fari. Dicoba dulu ya share PPT-nya. Silakan. Ini udah kelihatan belum? Udah Bang. Udah. Jelas. Aman ya? Aman. Oke. Izin sekalian menyapa kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama nggak ngucapin hal sakral di teknik, tapi izinkan saya untuk mengucapkan sekali lagi di webinar ini kepada Angkatan 2020. Selamat datang Singa Muda Teknik. Sambut salam hangat saya. Pagi teknik, dan pagi teknik. Puji syukur karena kita semua bisa berkumpul di sini. Tadi udah ada pembukaan dari Korbit Sospol dan juga dari Kemabemnya Dava. Oke, pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan, untuk berbagi pengalaman kepada kalian semua tentang manajemen organisasi di FTW ini. Yang harus kalian tahu adalah saya bukan orang yang paling pintar dan juga bukan saya orang paling hebat di bidangnya, saya cuma lebih berpengalaman karena saya udah 4 tahun di sini. Ini adalah tahun keempat saya berada di IKM FTW. Lanjut. Oke, ini sedikit personal information dari saya. Saya adalah, nama saya Muhammad Fahri. Oh ya, sebelumnya biar lebih santai, ngomongnya gue lu aja ya. Soalnya gue nggak biasa untuk yang kaku gini jujur. Gue dari Teknik Metodologi dan Materi Angkatan 2017. Pengalaman organisasi kepanitiaannya bisa dilihat. Dan yang gue highlight di sini adalah gue alhamdulillah diamanahin 2 tahun lalu, persis di bulan ini, lagi seru-serunya, yaitu menjadi Ketua Regional 4 Teknik Angkatan 2018. Saya itu juga diamanahkan oleh angkatan, diamanahkan oleh metalurgi, dan diamanahkan oleh keilmiahan juga. Lanjut. Oke, sebelum kita mulai ke materi, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yang ingin gue sampaikan ke kalian semua. Yang pertama tentang alur berpikirnya, metode yang saya pakai itu pertama 501H, input proses output, FDI framework, dan conclusion-nya saya mencoba untuk pakai 5Y. Kemudian untuk sumber literaturnya, saya membaca dari ketetapan Muker 9 FTW 2019, isinya tentang PDPRT, kemudian hasil TW-TW saya dengan mahasiswa IKM FTW, baik dari senior saya tertua 2014, 15, 16, 17, 18, maupun 19, dan serta alumni teknik. Selain terakhir adalah pengalaman saya hidup di 3 tahun dan sekarang tahun keempat di IKM FTW. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IKM FTW, karena tanpa sadar, ideologinya membuat saya bisa berkembang sampai saat ini. Kenapa saya bisa berterima kasih? Dan kenapa saya bisa bilang bahwa IKM FTW telah memberi banyak saya? Ya udah, mari kita coba ulik bareng-bareng. Oke, yang pertama, sebagai dasar, bagi yang ingin penasaran apa itu TAP Muker, PDPRT, bisa dibuka BTLY-nya. Di situ terdapat pasal 1 dan pasal 2 yang benar-benar jelas terpampang apa itu IKM FTW, dan IKM FTW itu sebuah apa? Yaitu adalah sebuah wadah kemahasiswaan. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca, karena kalau kalian membaca itu benar-benar hal paling seru yang pernah gue baca. Kemudian kita balik lagi ke sekarang ke input proses output. Setelah kalian ngejalanin MADK dan kita mulai menelaah apa yang dibutuhkan oleh pasca kampus dunia kerja, serta apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa baru untuk mencapai skill-nya dan nilainya, itu termasuk output. Kemudian sekarang kalian sedang menjalani itulah proses, itu adalah semacam prosesnya. Yang terakhir, kalian ingin mencapai output yang untuk menggapai langkah selanjutnya, yaitu status keanggotaan IKM aktif. Oke, lanjut lagi. Kita mulai ke pengertian dari manajerial organisasi. Menurut KBBI, manajerial adalah cara mengatur, dan organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lebih simpelnya adalah manajerial organisasi sekelompok skill yang dimiliki oleh sekelompok orang atau pribadi yang saling mengerti satu sama lain dan bisa menjalani sesuatu hal secara bersama. Seperti itu. Kita melihat dari FDI framework-nya,
yang dimana kondisi idealnya tentang ekspektasi dunia kerja, apa yang mereka butuhkan ke kita sebagai calon pekerja nanti. Terus atau calon pengusaha atau calon wirausaha, itu pun biar kalian memutuskan. Setelah itu faktualnya kita bisa sama-sama mengerti bahwa apabila mahasiswa baru masuk, apabila seorang mahasiswa baru yang dari SMA ke kuliah butuh semacam adaptasi lingkungan kampus seperti apa. Oleh karena itu faktualnya adalah kesiapan mahasiswa baru untuk berkontribusi dan untuk membuktikan kepada dunia kerja nanti. Setelah itu kita kurangi baru terjadi masalah. Masalahnya itu kita mengusahakan dengan membuat wadah kontribusi. Wadah kontribusinya apa? IKM FTUI. Masuk ke identitas. Ini yang perlu kalian notice sebelum gue masuk ke slide berikutnya. Terpampang jelas bab 4 pasal 11. Identitas IKM FTUI adalah bentuk-bentuk yang menunjukkan atau melambangkan jati diri IKM FTUI terdiri dari bendera, Mars, dan yel-yel. Memang tiga hal tersebut hal yang lumrah untuk diteriakan atau disuarakan atau dibanggakan pada saat acara-acara penting di Fakultas Teknik. Namun hal tersebut sangat-sangat lebih berharga dan sangat-sangat lebih menjadi prioritas kita ketika kita sedang bertanding ataupun sedang membela Fakultas Teknik di suatu ajang. Izinkan saya memperkenalkan diri dan organisasi yang pernah saya jalankan, yaitu Arjuna Lompat Teknik. Arjuna Lompat Teknik adalah semacam badan supporter yang tugasnya sebenarnya cuma satu, membuat warga teknik bahagia. Membuat kalian semua, membuat para senior, membuat atlet, artis, kontingen, bahagia atas apa yang kita lakukan, apa yang kita raih. Menang kalah belakangan, karena yang penting solid kan. Gitu. Ini untuk sekedar flashback ke awal banget Fakultas Arjuna 04 Teknik itu seperti apa sih? Kapan dibuat? Bisa dibaca, dibentuk pada tanggal 13 Juni 2018. Yang sebelumnya itu sudah ada Arjuna 04 sudah ada, namun belum secara struktural, hanya secara kultural, dan itu kita coba nge-branding baru agar bisa lebih diterima, agar bisa lebih bermanfaat di kalangan IKM FTUI ini. Beda dengan kepanitiaan lain yang membutuhkan bidding, membutuhkan TW-TW, diskusi segala macam. Kalau 04 ini benar-benar kebentuk atas dasar keresahan di 3 angkatan waktu itu. 2015, 16, dan 17. Yang mana kita merasa pendukung teknik ini cuma masuk dalam satu kepanitiaan yang bernama Arjuna Olahraga. Kita butuh diferensiasi, kita butuh suatu hal yang bisa mewadahi mereka semua agar kita benar-benar secara fokus untuk mendukung. Oleh karena itu dimulailah pada tanggal tersebut Arjuna 04 Teknik dibentuk. Dan diketuai pertama kali oleh saya sendiri, nama Fahri, kemudian oleh wakilan UKE dengan 5 bidang di sana, yaitu propaganda, masa, atribut, dan koordinator lapangan. Kemudian awal kepengurusan kita membantu Arjuna Teknik lainnya untuk mendukung segala sesuatunya. Bagi kalian yang penasaran tentang Arjuna 04, karena di sini nggak menampilkan video apapun, untuk merasakan sedikit keseruannya, yang seharusnya hari ini adalah momen-momen terserunya, lagi EBL di FEB ngadain acara lomba basket, yang dimana kita nggak pernah kalah, baru tahun lalu kalah di final, tapi hype-nya yang itu kita jaga. Karena kita nggak peduli sebenarnya menang kalah. Tapi kita melihat keseruannya di sini. Seberapa hype-nya. Kebahagiaan kita, kebahagiaan mereka. Kebahagiaan kita adalah melihat mereka menyanyikan, berbondong-bondong membawa bendera, menyuarakan lagu teknik, dan di akhir mereka mengucapkan terima kasih. Itu pun udah puji syukur sekali bagi kita semua. Karena tugas kita bukan untuk pamer kita siapa, tapi tugas kita yang mewadahi kalian semua, kita semua di sini. Seperti itu. Ini adalah semacam snapshot yang terjadi di tahun lalu dan di 2 tahun lalu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sedikit lebih ke struktural tentang bekerja dalam tim. Apa sih itu bekerja dalam tim? Yang tadi saya bilang, tim atau organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan bekerja secara bersama. Jadi yang harus di-notice itu adalah semua hal yang lo lakuin di sana adalah bareng-bareng.
nggak ada rasa satu orang kepemilikan sendiri. Apa yang harus kita ketahui? Pertama, ketahui kondisi lapangan. Lo bekerja di mana? Lo bekerja di proyek apa? Lo harus tahu, karena di tiap proyek, di tiap proker, di tiap kepanitiaan yang lo jalanin, tempatnya beda-beda. Lo mesti adaptif di sana. Kemudian berbagi ilmu dan pengalaman. Itu sangat penting, karena di atas lo masih ada yang lain. Jika lo udah di atas, percayalah masih ada yang lain. Jadi jangan capek-capek untuk lo belajar, dan ketika lo udah tinggi, jangan lupa untuk berbagi ilmu. Yang ketiga adalah tahu posisi lo di mana. Jangan sampai lo mengambil satu hak orang lain, tapi lo menggugurkan kewajiban lo. Menjalankan apa yang disarankan, menjalankan apa yang ditugaskan, karena tanggung jawab itu nggak bakal datang ke orang yang salah. Oleh karena itu, jangan ambil tanggung jawab orang. Seperti itu. Yang keempat adalah mengerahkan kemampuan terbaik di apapun yang kalian pilih. Mungkin akan banyak sekali ranah yang tersedia, banyak sekali ranah yang kalian tuju, banyak sekali ranah yang kalian ikutin. Tapi tolong, jangan berikan 50%, 50% di dua ranah. Jangan berikan 25%, 20%, 20%, 20% di 4 ranah. Tapi berikan 100% di semua hal yang kalian lakuin. Kemudian yang kelima ada inisiatif. Karena ya jelas kita mahasiswa. Lanjut, kita ngebahas soal pemimpin. Pemimpin banyak definisi, kalian juga udah sering mendengar dan apa yang dibutuhkan di dunia kerja tentang pemimpin, leadership. Izinkan saya menyimpulkan sedikit apa itu pemimpin. Pemimpin menurut saya cuma terbagi atas tiga hal, 3 kata. Tahu, kenal, dan peduli. Seberapa tahu lo sama organisasi lo? Seberapa tahu lo sama kepanitiaan lo? Lingkungannya? Work habit-nya? Seberapa kenal lo sama teman-teman lo? Work partner? Seberapa tahu lo sama job desk lo? Yang terakhir peduli. Seberapa tahu lo untuk mengetahui kebutuhan dari organisasi kepanitiaan tersebut? Apa yang masalah di situ lo yang selesaikan. Seperti itu. Pemimpin juga butuh pencampuran dari 3 hal sebenarnya. Influence, power, dan persuasion. Tapi untuk menjadi pemimpin, menurut gua itu terjadi bagi diri kalian sendiri setidaknya. Yang kalian harus tahu adalah menjadi pemimpin yang baik, bukan cuma sekedar menjadi pemimpin. Kalau kalian menjadi pemimpin, jiwa kalian udah memimpin raga kalian. Sebenarnya hal tersebut udah konkret. Namun di sini harus kalian tahu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin beda sama bos. Kita sama-sama tahu kan. Bos seperti apa, pemimpin seperti apa. Lo bisa mengerti work ethic-nya seperti apa. Lo tahu antara mengatur sama merangkul. Lo harus tahu antara memerintah dengan menasehati. Lo harus tahu antara memaki dan mengevaluasi. Itu semua bukan perbedaan yang sangat konkret. Kemudian konsisten. Jangan cuma hari ini lo berhasil nyelesain 10 task, 10 tugas lo, tapi besok lo hilang. Yang dimana sebenarnya besok adalah puncak hari H setelah lo ngerjalanin 10 task itu. Dan jangan lupa masih ada temen lo yang merasa kelelahan atau kesusahan. Yang berat itu untuk menjadi pemimpin. Saling berbagi. Komunikasi yang baik adalah hal selanjutnya dari saling berbaginya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai karakter. Kita semua harus mempunyai karakter di sini. Wajar jika kita mempunyai MBTI yang beda. Jika kita mempunyai hasil Ocean yang beda. Lu orangnya seperti apa? Lu orangnya kaku. Lu orangnya pemarah. Lu orangnya periang. Lu orangnya emosional. Lu orangnya baperan. Itu nggak apa-apa. Kita semua menghargai perbedaan di sini. Karena balik lagi, kita semua manusia bukan robot. Kita semua punya hati. Tapi yang harus kalian tahu adalah penempatan kalian menaruh hati tersebut di mana. Ketika kalian tahu kalian emosian, bagaimana cara kalian menanggulangi hal tersebut? Ketika kalian tahu kalian adalah sifatnya pemarah, baperan, kalian tahu menempati sifat hal tersebut di mana. Dan yang terakhir adalah pada porsinya. Lakukan semua hal pada porsinya. Seperti itu. Oke, lanjut tentang pengalaman berorganisasi di KMFT UI. Akan banyak sekali timbul pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa gue ke arah sana ya? Kenapa gue ngambil ini ya? Kenapa gue ngambil kepanitiaan ini? Ada oprek, kenapa gue ambil ini ya? Abis itu, lo mikir, gue pas ngambil apa yang gue pikirin sih? Latar belakangnya apa sih? Lah gila, gue ngasal doang ini.
kok bisa gue ngambil ini? Terus pas lo jalanin, lah ini prokernya apaan dah? Kok ternyata pas gue dikasih job desk, kayak gini dah. Ini bukan gue banget. Lanjut ke fungsi. Setelah lo ngejalanin, ikut proker apaan, lo nanya. Lah ini fungsinya gue dapat apa dah? Gue cuma dibabuin doang. Gue cuma diinin doang. Gue cuma disuruh-suruh. Gue cuma disuruh ngetik, gue cuma disuruh mikir tanpa eksekusi. Habis itu lo mikir, kalau gue sih maunya dapetinnya itu sih. Gue maunya dapetinnya itu, gue mau dapetinnya ini. Ya udah, habis itu baru langkah selanjutnya. Ya udah jalan dulu aja deh. Nggak ada yang tahu juga, udah kecebur juga kita ke arah mana, jalanin aja dulu. Pas lo jalanin, tiba-tiba ekspektasinya ngaco. Ya, ini bener-bener hancur, nggak sesuai apa yang gue pengen. Keresahan gue yang pertama terjadi di sini. Baru yang terakhir, akhirnya kelar satu persatu. Lo merasa lega di situ. Cuman yang harus lo tahu, terakhirnya ini. Oh, ternyata ini. Sampai nggak sadar. Maksudnya apa? Oh, ternyata apa yang gue lakuin, apa keresahan yang gue keluhin, apa yang gue mau, ternyata ini hasilnya. Dan lo harus tahu, ini semua tentang adaptasi. Karena nanti dan sekarang yang kalian jalanin, nggak semua hal berdasarkan mau kalian. Tapi ini semua demi kebaikan bersama, yang kalian harus tahu. Itu. Ambil manfaat bagi diri kalian itu sebagai bonusnya. Tapi ambil manfaat organisasi kepanitiaan itu sebagai tujuannya. Kayak gitu. Ini setelah gue berkecimpung di beberapa organisasi kepanitiaan, gue bisa sedikit menyimpulkan benefitnya apa sih yang bisa diambil. Pertama, public speaking. Ya, banyak ngomong aja dulu. Banyak ngomong dulu aja, udah ngasal aja. Tiba-tiba lo bisa menjawab pertanyaan tanpa berpikir secepat itu. Yang kedua, problem solving. Awalnya lo sangat pusing ketika mikirin suatu masalah, bahkan tugas kuliah lo cuma satu, MPKT itu pun udah sangat dipusingkan. Tapi ternyata tanpa sadar lo ngejalanin kepanitiaan organisasi dan sekaligus kuliah, lo bakal ngerasa mulai semester 2 akhir, semester 3, ya I can do this all day, gue bisa ngelakuin ini semua berbarengan dan tiap hari. Yang ketiga, leadership tentunya. Menjadi pemimpin yang baik. Keempat, networking. Mengenal 7 departemen dan 1 program bukan hal yang mudah. Tapi akan mudah jika kalian menjalani prosesnya. Contoh di kepanitiaan saya Arjuna 04 kemarin, terdiri atas 28 orang dan 7 departemen dan 1 program masuk semua di situ. Seperti itu. Kemudian kalau skill, sangat penting. Yang keenam ada building karakter dan self branding. Tadi yang gue bilang, lo masih tahu lo seperti apa. Lo mesti bangun karakter lo seperti apa. Dari lo ngejalan itu, lo bakal tahu path lo ke arah mana. Time management pasti. Tapi awal-awal keteteran juga pasti. Jadi nikmatin aja. Yang ke-8, pressure resistance. Ini juga pasti. Lo bakal kena parameter bertubi-tubi, deadline bertubi-tubi, dan tanpa sadar, ya lo jalanin. Selamat. Yang ke-9, ya real study. Ini adalah semacam, apa ya? Semacam prakerja juga enggak sih. Tapi semacam pelatihan kecil lah. Bahwa lo akan menghadapi ini nantinya. Baru yang ke-10 adalah bonusnya. Lo bisa masukin CV. Tapi itu jangan sampai terbesit di otak kalian ketika kalian mendaftarkan kalian yang masukkan ke dalam CV. Karena percayalah, itu nggak bakal maksimal yang kalian lakuin. Kemudian kita ngebahas tentang namanya triangle planning kalau saya bilang. Di situ adalah lo mesti sadar, setiap tingkatan, setiap orang, setiap pribadi punya porsinya. Gue pernah ngerasain rasanya paling bawah. Menjadi staff itu bukan hal yang memalukan. Menjadi PJ itu bukan hal yang kurang baik. Bahkan gue sampai tingkat 4 masih jadi PJ kemarin. Terus kenapa? Nggak ada bedanya juga. Kalian tetap bisa melakukan hal yang terbaik di situ. Tiap orang punya porsinya, dan porsi menjadi staff atau PJ adalah menjadi operational staffing, operational planning. Lo bener-bener ngelakuin kerja nyata di lapangan, lo ngelakuin A, B, C, D, segala macam,
Tiba-tiba lo ngerasa lo gigih dan lo bisa ngelakuin itu semua. Tapi di situ lo punya kekurangan. Lo belum punya cukup ilmu. Setelah lo ngelakuin itu, di kepanitiaan berikutnya, atau organisasi berikutnya lo diamanahin jadi menjadi BPH proker. Yang di mana lo udah tahu gambaran operasional seperti apa, karena lo udah punya ilmunya. Sehingga lo bisa membuat taktik di situ. Lo bisa memunculkan ide-ide baru di situ. Baru naik lagi adalah PO atau BPH. PO adalah pemimpin yang tertinggi yang selain dia memberikan taktik, dia juga harus memberikan suatu hal dari yang strategis, dari visi, misi, tujuan organisasinya, kepanitiaannya. Dia harus tahu membawa kemanakah gerak organisasi kepanitiaannya. Baru yang paling atas didaungi oleh BEM. Karena BEM sebagai steering committee. Ya makin ke atas bukan berarti makin mudah. Makin ke atas otak kalian makin kekuras. Memikirkan hal yang beda, inovasi. Tapi makin ke bawah juga bukan berarti makin mudah, makin berat juga. Saran dari gue adalah jalani ini semua dari bawah sampai atas. Ketika lo mau di titik atas, mulai dari bawah. Nggak bisa langsung ke atas. Kalian semua tentang proses kan. Gitu. Kemudian yang bisa saya paparkan sebagai kesimpulan adalah, gue sampaikan sebagai kesimpulan adalah, dengan metode 5 why. Pertama, gue mau berkontribusi. Dari zaman gue mabuk, gue mau berkontribusi. Terus gue mempertanyakan, kenapa lo mau berkontribusi? Karena gue ingin mencari kekurangan dan mengasah kemampuan gue. Karena gue ingin mencari benefit gue yang tadi gue paparkan. Gue ingin dapat benefit apa? Emang kenapa sih lo pengen dapetin itu, benefit itu? Kenapa sih lo pengen mencari kekurangan lo? Kenapa sih lo pengen mengasah kemampuan lo? Karena gue ingin membentuk diri gue. Karena gue ingin membentuk, ini loh Fahri, ini loh Dava, ini loh Vander. Sehingga orang lain yang mengenal lo seperti apa. Bukan lo yang menggubar-gumbarkan, halo gue Fahri, semuanya gue Fahri. Jangan seperti itu. Biarin orang lain tahu lo kayak gimana. Baru survive pasca kampus. Karena dari apa yang lo lakuin di kampus, tentunya untuk pasca kampus lo, apapun yang lo jalani. Terus dari pasca kampus, kenapa lagi? Karena lo ingin membentuk. Karena lo ingin berguna. Karena lo berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ketika lo udah nanti di dunia nyata nantinya, setelah lo lulus kampus, lo bakal tahu lo bakal berguna di mana. Kalau lo nggak bisa berguna bagi agama, bangsa, dan negara, sehingga lo berguna untuk keluarga lo, bahkan lingkungan terkecil lo. Setidaknya untuk diri lo. Balik lagi ke tujuannya KMFTUI kan. Seperti itu. Dan ini sedikit apa yang gue pernah buat dulu. Sebab ini adalah satu dari beberapa mimpi yang pernah gue buat. Dan ini terjadi di tanggal 3 September 2017. Yang kalian tahu ini adalah pertama kali gue masuk sebagai maba, mahasiswa baru, angkatan 2017. Di situ gue udah ngobrol dengan orang tua gue, dengan saudara gue, dengan ngobrol ke orang-orang yang lebih senior dibanding saya, tapi belum ke senior kampus, belum senior di FT. Setelah itu gue baru membuat mimpi. Yang pertama adalah gue ingin join suatu kepanitiaan organisasi yang bertanggung jawab di setiap job desk-nya. Bukti konkret yang nyata adalah, alhamdulillah, dari 3 tahun, sekarang tahun keempat, gue berkontribusi di kepanitiaan organisasi. Gue telah mengikuti 32 kepanitiaan dan organisasi dengan job desk yang sangat beragam. Dari Bendum, Sekum, Danus, Perlap, Transport, Dokum belum. Lagi ya, K3, terus Humas, PR, desain, yang bahkan gue nggak bisa desain dan gue asal masuk, dan ternyata gue belajar di situ. Mas gue di sini ada tentang mencoba kan, gagal, berhasil belakangan, yang penting progres. Karena lo dipilih sebagai staff atau sebagai PJ oleh BPH atau PO lo bukan tanpa sebab, tapi karena dia yakin akan lo. Kalau dia nggak yakin akan kemampuan lo untuk mengetahui hard skill tersebut, tapi dia yakin akan kepribadian lo untuk belajar. Seperti itu. Yang kedua adalah untuk mengikuti unit UKM atau organisasi dengan minat dan bakat. Bukan berarti ketika kalian masuk kuliah, kerjaan kalian cuma belajar kan. Ikutinlah hal tersebut. Sesuai dengan minat bakat kalian, explore diri kalian. Banyak senior-senior, banyak temen gue, banyak junior-junior gue yang berkancah di minat bakatnya. Sampai skala ya, nasional bahkan internasional.
Kemudian yang ketiga adalah psikometrik forum diskusi. Ini hal yang seru yang perbedaan dari SMA. Yang ini merupakan hal yang benar-benar beda. Lo bisa menyuarakan pendapat, tapi dengan data yang aktual. Lo bisa menyuarakan pendapat, tapi dengan suatu hal yang membawa kebenaran dan untuk tujuan yang baik. Dan jangan lupa dengan isu-isu terkini. Lalu yang keempat, parameter adalah minimal menjadi satu pemimpin dalam satu kepanitiaan selama kuliah. Itu kalau bisa kalian capai juga. Karena apa? Karena dapat kesempatan menjadi pemimpin suatu kepanitiaan organisasi, itu mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sejujurnya. Banyak hal yang bisa gue dapat dari situ. Lalu yang kelima, yang sekarang saya sedang lakukan, dan pasti akan saya lakukan ke depannya untuk kalian semua, untuk siapapun yang junior yang membutuhkan. Setelah gue belajar 3 tahun dan tahun keempat di sini, gue akan memberikan ilmu kepada kalian semua, kepada teman-teman semua. Karena saya nggak mau, karena gue nggak mau ketika gue lulus, gue nggak meninggalkan apapun. Gitu. Setelah kita coba alur panjang dari awal sampai akhir, organisasi kepanitiaan sampai akhir kita selesai seperti apa, ya seperti ini. Ada target. Di setiap target yang lo buat, lo punya alasan. Baru setelah itu lo mulai. Setelah mulai, jangan lupa ngeluh. Ngeluh adalah hal yang lumrah. Ngeluh boleh, berhenti jangan. Kan itu yang selalu dikatakan. Boleh lo ngeluh, lo bilang ini berat dan kesusahan. Boleh. Tapi tolong jangan berhenti apa yang kalian lakukan. Jangan berhenti apa yang kalian mulai. Kemudian kerjakan. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengevaluasi diri kalian kekurangan di mana. Karena biasanya setelah orang atau setiap manusia selesai mengerjakan sesuatu, dia lupa bahwa dia masih punya kekurangan kemarin. Pelajarilah kekurangan itu. Baru yang terakhir setelah ini semua selesai, apresiasi diri kalian. Kalian mau kemana kek, mau ngapain kek, apresiasi diri kalian segitu-gitunya. Seperti itu. Oke, mungkin itu sekian dari presentasi saya. Boleh dikembalikan ke moderator. Ya, selamat siang lagi semuanya. Perkenalkan kembali, Muhammad Dava, Teknik Metalurgi 2019, anggota aktif IKM FTUI 2019. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Fahri yang sudah memaparkan serta memberikan motivasi sungguhnya kepada adik-adik kita ini agar bisa berkontribusi lebih banyak dan menjadi pemimpin kelak di IKM FTUI nanti. Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama, kita bakal buka sesi pertanyaan bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa buka di partisipan, terus ada option buat raise hand aja, nanti kita persilakan untuk berbicara. Buat 3 orang bertanya. Pertanyaan pertama. Oke, di sini udah ada Kintan Aurelia, terus Anastasia Salsabila, sama Rusdi dulu ya. Ini 3 orang ini dulu. Sebelumnya Kintan Aurelia dipersilakan bicara nih. Udah boleh. Bisa. Halo Kak. Perkenalkan, Ya, saya Kintan Akilana Aurelia dari Teknik Lingkungan 2020, IKM Muda FTUI 2020. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana Kak kalau misalnya dalam suatu acara atau organisasi, kita itu punya ide, inovasi, atau kekreatifan yang dianggap aneh sama orang lain. Gimana cara entah meyakinkan atau memanage-nya gitu loh Kak. Sekian, makasih Kak. Oke, dari Kintan Aurelia, mungkin langsung jawab aja kali ya Bang ya, biar enak. Langsung aja ya? Yaudah. Mempersingkat waktu. Oke, makasih Kintan. Tadi sebenarnya gini, kalau untuk boleh jujur, apa yang gue lakukan, apa yang tim gue lakukan di Arjuna 04 itu adalah hal yang benar-benar random, hal yang benar-benar baru, dan kita berani mempropos suatu hal baru yang kita sama-sama tahu di KMFTU ini banyak hal saklek yang susah untuk ditembus. Tapi di situ kita benar-benar mencoba, dan ketika itu mempunyai hal yang baik, ya tentu mereka bakal menghargai dan bakal diterima. Seperti itu. Jadi percayalah, ketika lo bisa untuk ngelakuin hal baru dan bermanfaat bagi semuanya, nggak cuma bagi diri lo, jangan berhenti buat ngelakuin. Kayak gitu aja paling.
Oke, apakah udah terjawab, Kintan? Udah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, gue mute lagi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari untuk langsung. Halo Kak, perkenalkan nama saya Natasha Salsabila dari Departemen Teknik Kimia. Di sini saya mau tanya Kak, kalau kita mau join kepanitiaan atau organisasi, lebih baik kita ikut ke bidang yang udah kita punya pengalaman atau kita sudah pernah, sehingga kita udah tahu seluk-beluknya, atau kita bergabung ke bidang yang sebenarnya kita penasaran, tapi kita sama sekali nggak punya skill-nya. Di situ sebenarnya kita bisa belajar, cuma kalau nanti hasilnya justru menyusahkan anggota-anggota lain, itu lebih baik gimana ya Kak? Terima kasih. Langsung aja. Langsung aja Bang dijawab. Maaf, tadi namanya siapa? Natasha. Oke, makasih Natasha buat pertanyaannya, bagus banget. Sebenarnya kalau boleh jujur nih, jawaban paling jujur gue adalah itu pilihan. Kalau lu mau berada pada zona nyaman lo, untuk memulai dulu, boleh yang nyaman. Lakuin dulu apa yang kelebihan lo. Tapi jika lu ingin melakukan suatu hal yang benar-benar, ya udah mau random dulu, mau langsung mengeksplor diri lo, ya tadi lakuin hal yang benar-benar baru. Tapi jangan lupa tanggung jawab yang penting. Kalau lo ngelakuin atas dasar passion lo, ya itu bagus. Lo bisa ngelakuin hal lebih untuk tim lo. Bahkan lo bisa memberikan advice ke PJ dan BPH lo. Tapi ketika lo masuk lingkungan baru, jangan lupa tanggung jawab untuk belajar dan menghasilkan sesuatu untuk mereka. Yang lo harus tahu, Anastasia, setiap senior atau tim lo juga pasti memilih bukan tanpa sebab, ya dari gue bilang. Pasti mereka yakin sama lo. Tinggal gimana lo memberikan feedback ke mereka. Seperti itu. Oke. Gimana Natasha? Udah puas jawabannya? Ya baik, terima kasih Kak. Oke, gue mute lagi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rusdi Nauvaldiansyah dari Departemen Teknik Elektro. Dipersilakan Rusdi. Halo Kak, apa sudah terdengar? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Rusdi Nauvaldiansyah dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2020, anggota muda IKM FTUI 2020. Pertanyaan saya itu, apabila kita menjadi pemimpin dalam suatu kelompok, panitia, atau organisasi, bagaimana cara kita untuk menangani apabila bertemu dengan anggota itu yang sulit diajak untuk maju bersama atau sulit diajak kerjasama gitu, Kak? Oke. Boleh langsung dijawab? Boleh langsung dijawab, Bang. Oke, makasih atas pertanyaannya. Itu juga merupakan suatu case ya berarti. Oke, sejujurnya jika ada yang terjadi seperti itu, balik lagi pertama, kita mengetahui apa kebutuhan kita masing-masing. Apa yang kita perlu kejar, dan apa tujuan kita masuk organisasi kepanitiaan tersebut, dengan apa kita ikutin. Setelah kita masuk dan kita yakin, ternyata teman kita nggak seyakin itu, ternyata teman kita nggak mempunyai suatu mimpi yang jelas ke depannya, kenapa dia ngelakuin hal tersebut. Boleh sekali sebenarnya kalian sebagai tim untuk melakukan diskusi. Ketika lu tahu kerjanya ada yang deadliner, nggak dikerjain, lu nanya sesimpel, ya lu approaching dia, lo kenapa? Ada masalah apa? Boleh tahu nggak kenapa? Ya, gue punya masalah ABC. Lo dengerin, baru lo kasih advice di akhir. Menjadi pendengar yang baik itu perlu. Sebelum lo menjadi pemberi masukan. Seperti itu. Nah, setelah itu, baru lo tahu masalahnya apa. Tapi ketika dia bilang itu bukan passion dia, lo bilang, nggak apa-apa lo ngomong ke kasarnya, ngomong ke BPH atau ngomong ke PO lo. Karena ya kita sama-sama belajar di sini. Tapi karena udah tanggung jawab lo, jalanin semaksimalnya. Seperti itu. Cari tahu dia kebutuhan apa, dia mencari kelebihan apa di sini. Baru dibantuin. Tapi kalau udah separah banget, kayak dia cuma daftar dan hilang, itu wajib dipertanggungjawabkan. Karena balik lagi kita mahasiswa, kita harus belajar bertanggungjawabkan suatu hal. Seperti itu. Oke. Gimana, Rusdi? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Makasih ya Rusdi atas pertanyaannya. Terima kasih juga Natasha dan Kintan Naurelia. Sebelumnya kita dari panitia juga mohon maaf kepada para peserta yang ingin, sebenarnya masih banyak nih kayaknya yang pengen bertanya, cuma dikarenakan waktunya, makanya kita nggak bisa membuka pertanyaan lebih banyak lagi pada sesi kali ini. Nanti misalkan teman-teman pun masih banyak pertanyaan,
itu bisa banget nanti hubungin dari senior-senior kalian, baik di departemen maupun nanti dari kemahasiswaan BEM, yang akan menampung juga pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin kira-kira begitu. Dan jangan lupa buat teman-teman, tadi di kolom chat udah saya kirim, ada borang pemahaman juga sebagai absensi pada sesi kali ini. Jadi bisa langsung aja dilihat link borangnya, langsung aja diisi, sambil kalian nanti pindah ke room meeting selanjutnya. Link room meetingnya di Google Meet juga udah dikirim oleh panitia, di chat bisa dilihat ada operasional 1, operasional 2, acara 1, acara 2. Kalian nanti langsung masuk aja setelah ini sesuai dengan pendataan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin pada sesi kali ini gitu aja Bang. Mungkin ada closing statement dari Abang sendiri buat menutup sesi ini. Oke, sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih kepada BEM FTW yang telah memberikan kesempatan untuk saya, memberikan pengalaman. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, orang-orang terbaik. Selamat kepada kalian semua. Kalian telah sangat beruntung masuk ke Fakultas Teknik ini, yang dimana banyak sekali beragam wadah di KMFTW. Tolong dimaksimalkan, jangan disia-siakan. Kemudian terakhir dari saya, jika dunia sudah tidak baik-baik saja dan kalian bukan orang baik, tapi tolong setidaknya kan kalian akan berbuat baik hari ini. Yang harus kalian catat adalah tolong kalian berbuat baik hari ini. Seperti itu. Demikian dari saya, Muhammad Fahri, Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2017. Saya pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Dengan closing statement dari Bang Faris sendiri, kita sudah sampai di